Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Habib Muhammad Ridha bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, hafidahullah wa ra'ah wa mata'anna Allah bikamali sihah wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita berada di malam awal-awal dari bulan Ramadan. Semoga Allah menurunkan rahmatnya pada kita, dan mudah-mudahan kita bisa dijadikan oleh Allah orang-orang yang mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah disebutkan oleh Habib Ridha tadi apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Kita disuruh bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ramekah, sendiriankah, keadaan sendiri atau sedang berjamaah, selalu nyambung, selalu terkoneksi bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau babu madinati ilmin Nabi Muhammad SAW mengatakan, apa sih definisi takwa itu? Takwa sebutkan di dalam kitab Minhajus Sawi karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Beliau mengatakan, takwa adalah khaufun minal jalil. Artinya takwa sendiri adalah kita takut kepada Allah subhanahu ta'ala. Takut, arti takut di sini bukan hanya kita takut dengan adab dan siksaan Allah saja, tapi apa? Takut amalan kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takut, apalagi takut bahwasanya ibadah kita masih kurang maksimal. Takut apa lagi? Pokoknya isinya takut. Karena manusia semakin dia memiliki ilmu, semakin bertambah ilmunya, semakin dia bertambah ilmunya apa? Bukan malah berani sama Allah. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidaka ahluh. Ilmu ini isinya takut. Tapi bukan dikit-dikit takut pocong, bukan. Bukan takut genderuwo, bukan. Artinya apa? Takut tidak maksimal kepada Allah subhanahu al-ilmu. Karena itu isinya ilmu. Ilmu itu isinya takut. Tidak gampang. Tidak gampang. Oh ini, saya kan sudah bisa dakwah. Sudahlah, saya dakwah lewat aplikasi TikTok atau aplikasi apa. Dakwanya semenit, ngelihat goyangannya 5 menit. Alhamdulillah, minta. Ilmu ini isinya takut. Yu'raf bidaka ahluk. Yang memiliki rasa takut ini hanya orang-orang al-arif billah, yang sudah mengenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya takut, khaufun minal jalil, takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat sendiri takut. Kadang kita kalau di depan orang sholat khusyuk, merem, nunduk. Ketika sedang majelis angkat tangan, ya Allah, nangis putra ya. Maka hati-hati, ini tips salam ya buat para munsyid itu. Tips salam, kalau mau nangis jangan di mic, lebay. Nangis dalam rumah main Facebook. Kalau mau nangis tuh malam, dua-duaan sama Allah. Nangis, ingat dosa, ingat masih jauh dengan Nabi Muhammad, masih belum cinta. Bukan di mic, lebay itu. Sudah di mic, live streaming. Alhamdulillah, minda. Karena itu takwa kepada Allah yang pertama isinya adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, wal amalu bitanzil. Nomor 2, mengamalkan apa yang sudah diturunkan, sudah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melakukan puasa, sholat, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Puasa, Beb. Lapar, amit, sebuah orang yang mengucap bahasa Madura. Lapar, Beb.
Dolon bau. Tabun lapar. Tapi ki seneng rasana noreng. Lapar perutnya, bau mulutnya, tapi masih seneng ngomongin orang, masih gibah. Apa itu? Tak diterima. Naudzubillah minda. Diterima puasanya tapi tidak dapat pahala. Naudzubillah minda. Wal qanaa'atu bil qalil. Wal qanaa'ah bil qalil. Merasa cukup dengan hal yang sedikit. Merasa cukup dengan hal yang sedikit ini termasuk takwa kepada Allah. Merasa cukup artinya apa? Alhamdulillah hari ini kita makan nasi, jagung, ikan pecek, sama terong, sambal, kerupuk, sama kuah. Tapi kita nerima dengan hal yang sedikit itu. Wal qanaa'atu bil qalil. Nasi jagung ya akhi, nasi jagung. Ikan kering, cek-pecek. Tapi kalau ente qanaa'ah, bayangin ente hidup di Hadramut, di Yaman, yang mana di sana tidak ada nasi jagung, tidak ada tempe, tidak ada ikan kering. Ente bakalan tahu nikmatnya ikan kering, nasi jagung kalau ente pernah 2 tahun di Hadramut minimal. Mulero nyunguk nasi jagung, wow, it's amazing. Red. Ketika kita qanaa'ah dengan yang hal yang sedikit itu nikmat. Tapi kalau yang di depan kita nasi jagung, ikan kering, tapi pikiran kita ke sate, ke gulai. Di depan kita ada nasi jagung, tapi pikiran kita ke sate, ke gulai, ke bakso. Tak kira enak. Oleh karena itu, termasuk daripada al-qanaa'ah bil qalil, kita selalu berasa bersyukur kepada manusia. Ada orang nolong kepada kita, ada orang ngebantu kita, ada orang dekat dengan kita, ada orang yang sering bersama kita ngaji bareng dengan ustadz kita Habib Muhammad Ridho. Apa? Berterima kasih. Terima kasih Habib atas ilmunya. Terima kasih. Kenapa? Kalau kita sudah bersyukur dengan manusia, maka kita akan gampang bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang di dunia masih belum bisa berterima kasih dengan manusia, di dunia belum bisa terima kasih ke temannya, belum bisa terima kasih ke gurunya, maka sampai kapanpun dia tidak akan bisa bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, makna ketakwaan menurut versi Imam Ali karramallahu wajhah, wal istidadu li yaumir rahil. Prepare, siap-siap sewaktu-waktu Allah memanggil kita. Sudah memiliki bekal, sewaktu-waktu Allah memanggil kita, kapan aja kita sudah siap. Paham maksudnya? Yang dipikirin bukan dunia. Di dunia hidup miskin. Bagaimana keagungan orang miskin yang disebutkan Habib Ridho barusan ini? Di dunia hidup sederhana. Tapi apa? Di akhirat dia kaya raya. Di dunia biasa-biasa aja, tapi di akhirat punya istana. Bukan dunia yang dia pikirkan, tapi akhirat yang dia siapkan. Samanya orang kalau mau bepergian 3 hari ke Surabaya, 3 hari mau jalan-jalan, apa yang disiapkan? Bekal, uang, udah gitu apa? Baju, disiapin semua untuk perjalanan 3 hari. Bagaimana perjalanan kita yang abadi? Tidak ada angka, tidak ada hari, tidak khalidina fiha abada, selama-lamanya. Apakah udah siap? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau pengarang kitab Sulamut Taufik dan mengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin itu. Apa kata beliau di antara salah satu qasidahnya? Ya Rabbi ma ma'nal amal wa kasbuna kulluh zalal. Ya Rabbi, aku tidak duwe amalan yang untuk dipersiapkan untuk hari akhir. Padahal hari-hari beliau untuk dakwah kepada Allah, hari-hari beliau sholat malam, hari-hari beliau puasa, hari-hari beliau ngajar. Sampai pernah ketika mau masuk bulan Ramadan, beliau panggil anak-anaknya, anak, ayo kumpul semua. Siapa yang mau jual jamnya buat abah? Jamnya buat abah mau dijual.
Buat apa? Abah sudah ada waktu. Waktunya Abah sudah buat ibadah semua. Abah butuh waktu tambahan. Ada yang mau dijual waktunya buat Abah? Ini apa kata beliau? Ya Rabbi ma'manal amal. Ya Allah, aku tidak punya amalan apa-apa. Wa kasbuna kullu salal. Semuanya ini kalau seumpamanya hancur, hilang. Lakin lana fika amal. Tapi aku punya harapan satu kepada engkau ya Allah. Mudah-mudahan engkau tidak menyia-nyiakan apa yang aku usahakan ini. Amin ya Rabbal. Habib Abdullah bin Husain aja mengatakan gitu. Gimana kita? Adakah persiapan kita tentang mati? Hah? Kadang ada orang baru bisa terawih seminggu aja udah ngupload di status. Kalian tidak pernah sholat terawih, dasar penghuni neraka. Baru terawih seminggu. Hah? Baru bisa tadarus di masjid apa? Bikin story. Mau sampai kapan wahai orang beriman? Anda main HP saja. Ayo ingat Al-Qur'annya. Baru ngaji. Ada lagi yang malu, yang bikin malu ini. Yang malu nih, orang paling malu nih nanti nih apa? Jamaah di masjid. Nih orang paling malu. Nggak pernah sholat jamaah di masjid. Jamaahnya mingguan atau tahunan. Tak tahunya ketika mati diangkat sama saudara-saudaranya, diangkat sama tetangga-tetangganya, disolatin berjamaah di masjid. Padahal dia tidak pernah naik masjid. Todus tak todus. Malu apa enggak? Tidak pernah sholat jamaah. Tapi ketika sudah mati disolatin berjamaah. Malu tak malu? Kata malaikat. Malaikat lo komen, tak banyak, tak perlu banyak-banyak komentar. Gitu tak ada malaikat. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita, dan mudah-mudahan terus Allah berikan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan kita diberi persiapan ketika sudah nyampe di hari akhir. Amin ya rabbal. Segini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada kurangnya tambahin sendiri, jika ada lebihnya kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.